Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Lalu Lintas? Bertemu kembali dengan saya Ibtu Yulistiana dalam acara Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Dan pada kesempatan hari ini, di episode kali ini kami akan membahas tentang beberapa informasi yang beberapa waktu lalu sempat viral, di mana munculnya virus penyakit hepatitis akut. Dan untuk membahas hal tersebut tentunya kami sudah hadirkan satu orang narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Namun sebelum itu, seperti biasanya, sebelum saya mulai, saya punya satu buah pantun untuk Sobat Lalu Lintas. Pergi belanja jangan lupa beli tomat, pulangnya mampir membeli ketupat. Kalau berkendara fisik harus sehat, biar di jalan aman dan selamat. Baik Sobat Lalu Lintas, langsung saja saya perkenalkan narasumber saya kali ini. Beliau adalah Ibu Tri Awiknani, SKM MMKes. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Awik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sekali Bu hari ini sudah hadir memenuhi undangan kami, dan tentunya saya harapkan informasi yang akan kita bahas hari ini bermanfaat ya Bu ya bagi masyarakat di sekitar kita atau mungkin masyarakat luas gitu. Baik Ibu, langsung saja saya ingin bertanya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca ya, ada beberapa kasus kejadian hepatitis akut gitu. Mungkin orang yang belum paham bagaimana penyakit ini terjadi atau bagaimana pencemarannya, tentunya ada rasa kekhawatiran gitu ya Bu ya, apalagi sebagai orang tua saya sempat membaca juga ini yang diserang adalah anak-anak gitu. Sebelum membahas lebih jauh, hepatitis akut itu apa sih Bu? Iya. Jadi kalau kita membahas hepatitis yang saat ini sedang menjadi isu ya, yang membuat panik masyarakat ya. Jadi kita harus bedakan bahwa sebetulnya hepatitis itu adalah suatu penyakit ya. Itu dari hepar dan itis. Jadi ada radang pada hati gitu ya. Ya selama ini yang kita ketahui bahwa ada penyakit hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Kalau saat ini adalah ada penyakit yang sedang merebak, itu adalah hepatitis akut, belum diketahui penyebabnya. Oh, penyebabnya belum ketahuan ya Bu ya sampai sekarang. Jadi hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Jadi penyebabnya yang saat ini merebak itu kalau diperiksa di laboratorium itu bukan hepatitis A, B, C, dan E, di luar itu gitu. Makanya kita menyampaikan bahwa ini hepatitis akut belum diketahui penyebabnya. Oke. Ya seperti itu. Jadi harus dibedakan. Ya. Oh, karena memang belum termasuk dalam penggolongan hepatitis A, B, C, dan E juga ya, di luar itu ya Bu ya. Iya. Tetapi untuk gejalanya apakah mirip-mirip dengan hepatitis yang sudah pernah ada itu? Iya, gejalanya itu mirip ya. Jadi gejala awal itu ada mual, ya, muntah. Ya, diare akut, saluran pencernaan begitu. Iya, saluran pencernaan ya. Kemudian nyeri perut, ya, kelelahan, ya, kadang nyeri otot juga ada, demam juga ada, seperti itu ya. Kemudian kalau ini berlanjut, maka bisa terjadi adanya kuning pada sklera kulit dan juga mata. Seperti itu ya. Kemudian kalau BAB fesesnya warnanya pucat. Kalau urin atau buang air kecil ya warnanya seperti teh. Ya, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Ya, dan juga ada gangguan pernafasan ya. Ini yang kita harus waspadai gejalanya ya. Gejalanya ini sering mengenai pada anak usia di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun. Iya, seperti itu. Apakah karena imunitas anak-anak masih belum seperti orang dewasa yang sudah kuat begitu Bu, yang diserang sampai anak-anak? Iya, jadi dari penelitian yang ada bahwa dari 120 kasus hepatitis A yang belum diketahui penyebabnya ini pada anak usia di bawah 16 tahun, ternyata ada 72% itu terdeteksi adanya virus adenovirus ya, seperti itu. Dan virus adenovirus ini ya, itu seringkali memang lebih banyak menyerang pada anak-anak. Seperti itu, di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun ya, gitu. Ya. Bahkan mulai dari bayi bisa terkena penyakit ini, Bu? Iya, bisa juga seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada nggak Bu yang pernah terjangkit
penyakit Kalau ini? di Indonesia itu pernah ada ya di Jakarta yang meninggal 3 anak itu ya, yang Di meninggal Jakarta? ya Yes, 3 anak itu ya. Setelah itu memang kita belum tahu penyebabnya yang pasti. Ini masih penyelidikan dan penyelidikan seperti itu. Ya. Setelah ada gejala-gejala yang muncul nih Bu, gitu, apakah prosesnya sampai terjadinya meninggal dunia itu prosesnya lama Bu, gitu? Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan sih untuk menjaga jangan sampai terjadi fatalitas begitu? Iya, penyakit hepatitis ya, termasuk hepatitis yang A, B, C, D, E, bahkan hepatitis akut ini, ya itu biasanya itu banyak masyarakat atau kita itu gejalanya kan awal kan seperti itu ya, seperti penyakit yang lain ya, mual muntah ya, diare kan demam, itu kan seperti penyakit yang lain, nyeri otot ya. Kalau kita COVID kan juga kadang nyeri otot, kelelahan. Jadi kan gejalanya satu orang dengan yang lain bisa berbeda ya? Bisa berbeda, dan itu gejala ini juga dialami oleh penyakit yang lain, sehingga pada saat awal gejala itu biasanya banyak masyarakat yang ini paling gejala yang biasa gitu ya, sampai akhirnya terjadilah ikterus atau kuning pada sklera mata dan juga kulit, itu baru merasa bahwa kok seperti ini, itu baru dilakukan penanganan ya. Ini diharapkan dari gejala awal sebelum masuk ke penyakit yang lanjut, gejalanya itu sudah dilakukan pencegahan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau sudah mulai muncul gejala sebaiknya lebih cepat ditangani ya Bu. Betul. Ya. Ada yang pernah sembuh Bu pernah mengalami gejala-gejala yang Ibu sebutkan tadi? Ya, kalau untuk hepatitis sendiri, hepatitis bukan tanpa penyebab belum ada penyebabnya. Hepatitis sendiri ya Bu ya. Sendiri itu ya, kalau hepatitis A itu ya bisa sembuh dengan sendirinya ya. Kalau B, C itu memang perlu adanya obat ya, supaya tidak sampai terjadi kanker hati ataupun serosis atau yang hati yang mengeras seperti itu. Ya, seperti itu. Ini menular tidak Bu penyakit ini? Menular ya? Penularannya lewat apa Bu medianya? Menularnya ini kalau hepatitis akut ya, kalau ABC itu kan sudah, kalau A, E ini hepatitis yang bukan yang ini ya, yang sedang merebak ya. AE itu penularannya melalui kotoran atau melalui mulut. Ya, tapi A ini bisa sembuh sendiri ya, gejalanya hampir sama, bisa sembuh sendiri. Tetapi yang B, C ya, D itu melalui cairan tubuh. Jadi misalkan hubungan seksual. Keringat enggak Bu? Keringat enggak. Kemudian menggunakan jarum suntik bersama, tato, ya itu bisa B, C dan D seperti itu ya. Kalau untuk sekarang hepatitis akut belum diketahui penyebabnya, ini masih dalam penelitian Bu Yulis seperti itu ya, apakah melalui saluran pernafasan atau melalui mulut gitu ya, seperti itu, sehingga kita pencegahannya juga harusnya sama gitu. Maksudnya intinya harus mencegah jangan sampai virus ini melalui mulut kita atau melalui hidung kita, saluran pernafasan kita. Kalau memang melalui saluran pernafasan berarti memang kita harus tetap menjaga pakai masker ya. Seperti itu. Di Jawa Timur belum pernah ada kasus seperti ini Bu? Kemarin sih ada kasus di Tulungagung ya, tapi setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya itu ternyata penyebabnya adalah bakteri. Bakteri. Ya, jadi kalau penyebabnya diketahui Mbak, kalau Bu Yulis ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya masih muda, saya panggil Mbak Bu Yulis. Kalau diketahui, jadi kalau kita tahu gejala-gejala seperti ini ya, tadi ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tentunya harus diperiksakan untuk hepatitis A, B, C dan E-nya. Paling tidak A, B, C itu harus diperiksa. Kalau memang itu negatif, ya, maka ini bisa masuk hepatitis akut. Belum diketahui penyebabnya. Kalau ternyata dari pemeriksaan itu diketahui ada bakteri, ya, itu berarti nggak masuk kasus ini. Gitu. Kalau hepatitis akut ini belum diketahui penyebabnya, tapi untuk pengobatannya bagaimana Bu? Apa sudah bisa dilakukan? Pengobatannya itu nanti sesuai dengan gejalanya. Ya, gejalanya. Kalau anak-anak tadi saya sampaikan bahwa dari 126 anak itu ya, kemudian 72%-nya ada virus adenovirus itu ya, 10%-nya dari itu sudah masuk dalam gejala penyakit yang berat dan perlu transplantasi untuk hatinya. Transplantasi hati. Iya. Seperti itu. Siap. Itu di luar negeri ya. Bukan di Indonesia.
Baik, Bu, boleh saya katakan nggak kalau untuk penyakit hepatitis akut ini yang lebih rentan memang anak-anak? Iya, kalau untuk akut belum Iya, diketahui penyebabnya. betul. Ya, ini anak-anak. Memang anak-anak ya Bu ya? Ya, Kenapa anak-anak? Kenapa lebih rentan anak-anak Ibu? ya karena dari penelitian itu disampaikan bahwa 70% itu kan ada adenovirus ya. Dan adenovirus itu lebih banyak menyerang pada anak-anak. Jadi dari penelitian dari 300 kasus yang ada di luar negeri itu ya, itu di dalam penyelidikannya itu di dalam pemeriksaan labnya itu memang terdeteksi adenovirus. Jadi memang karena adanya adenovirus itu Iya, tadi, yang dan itu adenovirus itu menyerang anak-anak. lebih banyak menyerang Begitu ya, anak-anak. Bu ya. Iya. Kalau adenovirus tidak mungkin ke orang dewasa begitu? Mungkin saja. Mungkin saja. Oke. Iya. Kalau adenovirus itu lebih menyerangnya ke fisik seperti apa sih, Bu? Ya itu tadi adenovirus itu Kekebalan tubuh atau bagaimana maksud kami? biasanya mengganggu sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Oh, Kalau pencernaan berarti mual, nyeri perut, ya diare itu ya, muntah itu oke. gitu. Oke. Jadi kalau udah mulai ada tanda-tanda ada gangguan masalah Iya. pencernaan, mungkin kita memang harus Ya, waspada. mungkin juga ya. pernafasan, misalkan Pernafasan. gejala pilek, ya, batuk, ada demamnya, batuk itu juga, Bu, iya, ya. itu juga. Oh, jadi mungkin step-step awalnya gejalanya yang paling ringan sampai yang paling berat bagaimana Ibu? Apa saja gejalanya? Yang Iya. mulai ringan sampai berat? Yang dari ringan tuh biasanya dia ada demam ya, demam ini bisa ringan, bisa demam yang sampai menggigil juga bisa. Kemudian ada mual, ya, muntah, diare, Ya. ya, nyeri perut, nyeri otot, ya, kelelahan, ya, seperti itu. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya kalau ini dibiarkan itu bisa menjadi tadi ikterus ya. Jadi ada sklera mata dan kulit menjadi kuning. Kemudian Selera makan menurun begitu, Bu? selera makan, nafsu makan menurun, ya itu gejala awal itu nafsu makan menurun itu termasuknya. Kemudian BAB-nya warnanya pucat, ya, air kencingnya itu seperti teh, bahkan terjadi penurunan kesadaran, itu gejala lebih lanjut. Ya, seperti itu. Siap. Jadi mungkin yang bisa kita sarankan kepada orang tua gimana Ibu untuk Ya, menyikapi saran hal ini? untuk masyarakat dengan isu yang saat ini, ya, hepatitis akut tanpa diketahui penyebabnya, ya, itu ya, maksudnya hepatitis akut tanpa diketahui penyebabnya. Kalau memang penyebabnya hepatitis B, Ada C, dikeluarkan dari solusinya. itu, Oke. dikeluarkan dari hepatitis akut Oke. ini, ya, Oke. seperti itu ya. Atau penyebabnya bakteri, yang lain itu dikeluarkan dari kasus ini. Kemudian dari pencegahannya, karena ini menyerang sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan, paling tidak itu masyarakat untuk saat ini jangan terlalu panik, ya, tenang saja, ya, tetapi tetap berhati-hati. Kemudian disarankan mencuci tangan pakai sabun dan air Tetap mengalir, prokes kan juga, sama kan iya. prokes ya. Iya, Bu. Kemudian kalau minum air yang matang, kalau makan cari makanan yang bersih dan matang, seperti itu ya. Kalau untuk menggunakan alat makan Oke. itu jangan bergantian, Oke. sendiri-sendiri. Harus steril ya Bu? Ya, steril seperti itu. Baik. Bahkan yang kita terlupakan bahwa feses atau popok-popok itu jangan dibuang sembarangan. Oh, diapers yang udah dipakai Ya, gitu ya? herpes yang Oke, ada fesesnya itu dibuang sesuai dengan yang baik ya, jangan sembarangan dibuang seperti itu. Oke, siap. Tetap ya pakai masker ya, karena kita belum tahu bagaimana jalan penularannya. Pokoknya hidung, mulut ini harus dijaga seperti itu ya. Oke. Pakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan seperti itu. Tetap Dan- jaga jarak, jaga kerumunan juga ya Bu ya? Iya. Jaga kerumunan ya. Dan jadi kalau ada gejala-gejala pada anak ya, itu segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Biar seperti cepat itu. penanganannya. Iya, biar cepat Begitu ya. penanganannya seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bersama mungkin 2 tahun kebelakang kan kita sudah lelah dengan Lelah COVID ya Bu ya gitu. Kita mulai ada kabar baik, ini Iya. udah masuk masa-masa endemi begitu ya Bu ya. Betul. Masuk lagi ini namanya hepatitis Iya. akut. Memang penyebarannya semasif apa sih Bu dibanding dengan COVID-19 itu? Ya, kalau untuk penyebarannya, kalau COVID itu kan kita sudah bisa melihat ya bahwa kalau orang ini kena ya, itu orang ini kemungkinan di tempat yang mana, kerumunan atau di dalam, Oke, ya, bisa di tracing lah bisa ya Bu ya. di-tracing ya. Kalau ini masih penyebarannya masih
mengumpul nggak berkelompok gitu loh. Oke. Ya, jadi masih mencari, masih diteliti gitu ya. Baik. Kalau COVID kan sudah kelihatan gitu ya, tracing. Tapi ini juga gitu. Kalau ada kasus pada anak dengan gejala hepatitis akut ini belum ketahui penyebabnya, itu kita juga harus tracing. Oke. Harus tracing juga. Tetap harus. Mungkin aja sebelahnya juga sakit yang sama, tetap dicari. Penyelidikan epidemiologinya seperti itu. Ya. Bisa nggak Bu, ketika kita meningkatkan imunitas anak ini itu setidaknya salah satu upaya yang cukup juga untuk mencegah jangan sampai terjangkit hepatitis itu. Meningkatkan imunitas anak itu bisa nggak Bu? Itu salah satunya. Bisa. Iya, memang kita harus meningkatkan imun kita. Ya, baik dengan vaksinasi maupun dengan makanan bergizi. Vaksinasi apa Ibu? Kalau vaksinasi ini ya vaksinasi COVID itu harus lengkap lah ya. Supaya kekebalan kita. Jadi vaksinasi COVID juga. Mungkin ada vaksinasi lain Bu gitu? Kalau vaksinnya lain itu kalau hepatitis itu hepatitis yang ada yang bukan akut ini yang itu kan ada vaksinnya. Kalau hepatitis akut ini masih belum, kita kan masih belum tahu penyebabnya. Ya, jadi bagaimana untuk vaksinasinya masih belum. Kalau belum ketahuan penyebabnya apa, jadi untuk tindakan penanganannya, pengobatannya juga masih belum nembak sasaran begitu ya? Ya, intinya untuk ibu-ibu yang punya balita, ya itu vaksinasi yang rutin itu diharapkan bisa lengkap. Harus lengkap ya? Lengkap, ya. Karena untuk kesehatan anak ya. Ya, lengkap. Yang mungkin sudah terlambat, kelupaan nih anak saya udah lewat 1 tahun atau mungkin masih boleh. Boleh. Ada programnya BIAN nanti, Bulan Imunisasi Nasional. Kan ada vaksinasi yang memang wajib gitu ya Bu ya, ada yang tambahan kan gitu. Itu yang disarankan itu yang wajib atau memang diperlukan juga untuk vaksin tambahan? Kalau untuk anak-anak kayaknya wajib semua. Gitu ya Bu. Kan ada yang meningitis itu yang saya tahu kan ada vaksin untuk otak segala macam gitu. Itu kan ada yang nggak wajib ya Bu ya, bisa beli. Itu masih belum program. Belum. Siap. Terus bagaimana dengan dari pihak Dinas Kesehatan sendiri Bu untuk menyikapi hal ini? Paling tidak adalah edukasi kepada masyarakat supaya tidak panik, kemudian juga tidak abai juga, tidak lengah juga. Jadi tetap Dinas Kesehatan kita melakukan edukasi, ya, memberikan informasi kepada masyarakat, ya, jangan sampai masyarakat juga kena hoax itu yang tidak jelas itu. Berita menyesatkan ya, menyesatkan. Seperti itu pertama edukasi seluas-luasnya dengan kita bersama dengan organisasi profesi, kita dengan organisasi masyarakat, ya. Itu kita lakukan ya, juga teman-teman yang ada di puskesmas dan juga dengan rumah sakit juga itu kita sudah sampaikan. Kemudian kita juga melakukan monitoring ketat terhadap kasus-kasus yang ada, khususnya berkaitan dengan hepatitis akut tanpa atau belum diketahui penyebabnya itu, seperti itu. Kemudian kita juga penguatan pada layanan kesehatan. Baik tenaga kesehatannya kita berikan informasi, kita berikan regulasi, ya, alur dan tata cara dalam penanganan itu kita berikan, dan juga kita penguatan di dalam laboratorium yang ada di puskesmas dan di rumah sakit, seperti itu. Baik. Jadi memang upayanya sampai ke desa diharapkan sudah menyentuh sampai ke pelosok masyarakat yang mana Bu ya, begitu. Apalagi saat ini kan kita tahu sekolah udah mulai aktif ya Bu ya, mulai dari paling rendah, mulai dari playgroup sampai SMA begitu. Jadi kalau untuk saat ini kita bicara saat ini untuk wilayah Kabupaten Malang bagaimana Bu? Untuk Kabupaten Malang kita kan punya laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ya. Ya, itu memang ada gejala-gejala kuning gitu ya. Ya, tapi kuning itu selalu terjadi gejalanya. Belum tentu juga. Ya. Kalau memang dari awal sudah diketahui kan nggak sampai seperti itu ya. Tapi kita menemukan masih dalam usia yang lebih dari 16 tahun. Ya. Jadi kita untuk penyelidikan epidemiologi atau penyelidikan yang dilakukan saat ini adalah kita konsentrasi pada 16 tahun ke bawah. Ya. Baik, karena memang yang diserang anak-anak usia segitu ya, betul. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang di atas 16 tahun juga
masih ada kemungkinan untuk kena juga. Tetap kita lakukan pengobatan dan sebagainya, perawatan tetap. Baik. Ya. Dan sudah ada kesiapan mungkin dari tenaga medis yang ada di wilayah kita, Bu, mungkin apabila ini memang benar terjadi di wilayah Kabupaten Malang sampai masuk gitu. Ya. Sudah ada kesiapan seperti itu. Insya Allah sudah ada. Oke. Kesiapannya mungkin berupa penanganannya, pembekalan bekal ilmunya, bagaimana menangani kejadian seperti ini begitu ya, Bu. Iya. Baik. Dari kasus yang pernah ada, Bu, mungkin entah di Indonesia sendiri atau di luar negeri, proses seperti sakitnya itu, maksud kami seperti COVID itu kan kadang-kadang ada yang dalam waktu 1 minggu saja masuk rumah sakit, mohon maaf sudah meninggal seperti itu. Kalau dengan hepatitis akut ini bagaimana, Bu? Dalam perawatan yang berapa lama, atau mungkin apakah ini sangat cepat sekali penyakit ini menyerang begitu? Ya, kalau hepatitis akut kan masih dalam penelitian ya, Bu Yulis, seperti itu. Kalau hepatitis di luar akut ini ya, A, B, C, D itu kan ada yang, kalau A itu biasanya akut ya, hepatitis A ya, itu akut. Kalau B, C itu biasanya kronis gitu ya. Maksudnya biasanya ketahuan penyakitnya pada saat sudah parah gitu ya. Kalau hepatitis akut ini yang belum diketahui penyebabnya ya, ini kita masih kita belum tahu progresnya sampai gimana, itu belum tahu. Ini masih dalam penyelidikan seperti itu. Oke. Jadi karena masih dalam penelitian saat ini ya, Bu ya, penyebabnya apa, kemudian betul. Mungkin penanganan yang tepat seperti apa gitu loh. Kalau hepatitis yang sudah ada memang sudah jelas penanganannya seperti apa ya, Bu. Baik, mungkin Ibu bisa menyampaikan ke pemirsa apa sih sarannya, pencegahannya bagaimana, jangan sampai ke anak-anak kita, keluarga kita sampai terserang penyakit hepatitis akut ini. Ya, yang sebetulnya tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama, masyarakat jangan panik dulu. Oke, nggak boleh panik. Tetapi tidak boleh lengah, harus tetap berhati-hati ya, berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Kemudian makanlah dengan yang baik, bersih, baik dan matang ya, baik itu air maupun makanan. Mencuci sayur jangan sampai terlena. Mencuci sayur dan buah ya, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Kemudian tetap tadi pembuangan feses ya, itu juga diperhatikan. Kemudian lingkungan bersih dan sehat ya, karena lingkungan bersih dan sehat ini kan kalau nggak bersih dan sehat kan bisa menurunkan imun kita juga ya, kita lebih mudah tertular penyakit. Di situ juga banyak sumber-sumber penularan kan seperti itu. Kemudian tetap pakai masker. Tetap pakai masker ya. Jaga jangan jaga jarak ya. Meskipun sekarang sudah mulai ada bahasa aman gitu ya, tapi harus tetap ya, Bu ya. Ya, tetap untuk antisipasi kita ya. Baik. Ya, untuk mencegahnya juga kalau alat makan juga sendiri-sendiri. Meskipun dalam satu keluarga situ. Iya, betul. Dan seharusnya tetap jangan bergantian. Okay. Ya, apalagi 1 sendok biasanya dipakai suap-suapan. Iya, seperti itu ya. Terus kalau merasa sakit, ada gejala yang seperti yang hepatitis akut itu, hendaknya segera memeriksakan diri ya. Siap. Terus untuk ibu-ibu juga jangan lupa anaknya vaksinasi lengkap. Kalau belum lengkap, segera datang ke puskesmas. Meski terlambat nggak apa-apa, yang penting vaksinasinya harus lengkap ya, Bu. Oke, karena vaksinasi itu penting, apalagi nanti buat ke depan tumbuh kembang anak ya, Bu. Seperti itu. Baik Ibu, saya terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir di tempat kami, sudah memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya, Bu ya. Mudah-mudahan masyarakat kita khususnya Kabupaten Malang tetap senantiasa dalam keadaan sehat, dan harapan kita jangan sampai masuk ke Malang ya, Bu ya, hepatitis akutnya ini ya, Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kalau ada waktu luang nanti kita bisa bertemu kembali ya, Bu ya. Baik Sobat Lalu Lintas, demikian perbincangan kami dengan Ibu Awik Nani, dan semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami suguhkan tentunya bermanfaat bagi Sobat Lantas di luar sana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di acara yang sama. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau rindu tolong disampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya Ibtu Yulistiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.